Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Ajeng Kinantika dengan NIM 11820600038. Kali ini saya akan praktikum mengenai refleks tendon pada manusia. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Refleks adalah suatu respons segera baik motorik atau sekretorik terhadap impuls dari saraf sensorik aferen. Refleks merupakan suatu jalur saraf sederhana di mana stimulus akan disampaikan langsung ke medula spinalis. Refleks pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian, buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Hasilnya, pupil membesar. Pupil adalah bagian mata yang bereaksi terhadap cahaya. Pada kondisi mata tertutup, mata dalam kondisi minim cahaya. Kemudian mata membuka dengan cepat, sehingga kondisinya juga masih sama, yaitu minim cahaya. Dalam kondisi minim cahaya atau di kegelapan, pupil akan membesar, sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Hasilnya ternyata pupil mengecil. Ketika cahaya masuk ke mata dengan intensitas yang besar, maka pupil akan mengecil. Agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak, pupil akan mengatur intensitas cahaya yang masuk. Melebar dan mengecilnya pupil disebabkan otot-otot pada iris yang berkontraksi. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, kemudian perhatikan pupil. Akomodasi adalah suatu mekanisme di mana mata merubah kekuatan refraksinya dengan merubah ketajaman lensa kristalin. Untuk memfokuskan benda yang berjarak dekat, otosilaris melakukan kontraksi sehingga membuat lensa mata menjadi tebal. Daya akomodasi mata dibatasi oleh 2 titik, yaitu titik dekat dan titik jauh. Titik dekat merupakan titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Kemudian titik jauh merupakan titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Pupil mata akan membesar bila melihat benda dalam jarak dekat atau disebut zoom in, dan pupil mata akan mengecil bila melihat benda dalam jarak jauh atau zoom out. Proses zoom in dan zoom out inilah terjadi akomodasi. Refleks menelan. Telan air liur, kemudian minum air, dan ulangi untuk menelan air liur. Kemudian apa bedanya? Ketika menelan liur, terasa lebih serat. Hal ini dikarenakan tekstur liur lebih pekat dan kental ketimbang cairan biasa, karena mengandung berbagai komponen berbeda dengan konsentrasi tinggi. Berbeda ketika sebelumnya meminum air putih kemudian menelan liur, rasanya tidak serat karena konsentrasi air putih yang jauh lebih encer. Refleks tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Hasilnya menunjukkan tangan akan menghindar ketika benda dijatuhkan. Gerakan ini merupakan gerakan refleks yang terjadi secara spontan. Gerak refleks terjadi ketika ada rangsangan yang diterima oleh reseptor sebagai pesan, kemudian disalurkan ke neuron sensori, ke sumsum tulang belakang, ke neuron motorik, dan langsung menuju efektor. Pesan yang disampaikan itu berisi bahwa rangsangan tersebut harus dihindari dengan gerakan. Refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung dan tekuklah patella dan ulangi 1 kali lagi. Pada posisi duduk, lutut terlihat menekuk, sehingga berpengaruh kepada posisi patelanya. Normalnya saat sendi lutut pada posisi ekstensi, posisi patella berada pada jalur troklea. Pada saat sendi lutut posisinya fleksi atau menekuk, patella bergeser ke arah posterolateral.
Hal tersebut karena adanya ketegangan dari otot quadriceps dan tendon patella yang menghasilkan vektor gaya resultan yang menggeser dan menekan patella ke arah posterolateral. Refleks telapak kaki. Gelitiki telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Ketika kaki digelitiki menimbulkan rasa geli. Sensasi geli merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks, seperti jari-jari kaki yang bergerak ketika digelitiki. Refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin. Bersin terjadi saat tubuh bereaksi pada kotoran yang masuk ke hidung. Hidung akan mengirim sinyal pada otak jika ada benda asing yang masuk. Kemudian, otak mengirim perintah agar hidung mengeluarkan kotoran tersebut. Hidung akan segera mengambil udara yang cukup banyak, kemudian otot pada dada akan mengencang dan tekanan akan berkumpul. Secara tidak sadar, di saat yang bersamaan mata akan tertutup. Lidah juga akan menekan langit-langit mulut dan memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung dan terjadilah bersin, diikuti oleh kepala dan pundak yang mengarahkan ke bawah.